Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan Geomatika semester 1 yang mengambil mata kuliah survei teoretis dasar. Jadi pada pertemuan minggu ke-7 pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara sinkron, di mana di video pembelajaran ini saya buat untuk mengganti perkuliahan praktik teori yang akan dilaksanakan pada minggu ini. Adapun perkuliahan yang saya adakan secara asinkron ini juga nantinya digunakan sebagai dasar pelaksanaan praktikum pada minggu yang sama. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa sebagian dari materi teori ini juga nanti akan saya singgung tentang briefing terkait pembelajaran praktikumnya. Oke, mungkin saya izin untuk share screen. Oke. Oke, jadi minggu ini kita membahas tentang pemetaan planimetrik sederhana dengan pita ukur. Seperti yang kita ketahui, Anda sudah pernah melaksanakan pengukuran dengan menggunakan pita ukur, di mana fungsi utama pita ukur adalah untuk mengukur panjangan suatu jarak antara dua buah titik di atas lapangan. Pada minggu kemarin, materinya adalah tentang penentuan posisi titik-titik kontrol. Ini tidak berkaitan dengan praktikum kemarin, karena yang praktikum kemarin ini nantinya akan dikaitkan dengan praktikum setelah UTS. Jadi ini materi tambahan yang merupakan salah satu subkompetensi yang harus Anda miliki ketika Anda belajar survei teoretis dasar. Oke, mungkin ketika kita melakukan pemetaan planimetrik sederhana, kita harus memahami definisi dasarnya ya. Jadi pemetaan planimetrik sederhana ini merupakan pemetaan pada suatu daerah yang relatif sempit, hanya beberapa ratus sampai beberapa ribu meter persegi menggunakan alat ukur langsung pita ukur dengan mengabaikan ketinggiannya. Umumnya penerapan pemetaan planimetrik sederhana ini jarang diterapkan untuk pengukuran teliti seperti di bidang konstruksi, kemudian di bidang pembangunan yang lainnya, apalagi di dunia tambang. Umumnya, implementasi dari pengukuran planimetrik ini diterapkan pada pengukuran di bidang kadasar, kaitannya untuk percepatan pengukuran bidang tanah. Dan ini sampai saat ini, meskipun teknologinya menggunakan teknologi yang konvensional, masih sering digunakan dalam percepatan pengukuran bidang tanah. Jadi ada beberapa alat yang sering digunakan, salah satunya adalah pita ukur. Paling bagus adalah terbuat dari baja, karena muainya itu relatif lebih kecil daripada koefisien muai untuk alat-alat pita ukur dengan bahan yang lainnya seperti kain, kemudian fiberglass, ataupun plastik. Bisa juga menggunakan dari baja berupa rantai ukur, tapi ketelitian minimum yang didapatkan dari pengukuran menggunakan rantai ukur ini relatif tidak baik. Prinsip pemetaan planimetrik adalah membuat sebuah atau beberapa buah segitiga secara berantai dengan minimal sebuah sisi sekutu yang melingkupi daerah tersebut sebagai kerangka pemetaannya. Nah, jadi ini adalah pembuatan kerangka peta. Jadi kaitannya ketika kita ingin melakukan pemetaan planimetrik, ada satu hal penting. Nah, ini adalah satu hal penting yang harus Anda perhatikan, yaitu Anda harus menentukan kerangka petanya. Jadi seperti tubuh manusia ini, kita kan bisa berdiri dengan tegak. Ini kan karena ada kerangka tubuh ya. Jadi tujuannya untuk sebagai fondasinya. Jadi Anda harus menentukan kerangka peta. Pak, kalau misalnya nggak pakai kerangka peta, bisa nggak? Harus. Tapi tidak harus diukur di lapangan. Mungkin saja di daerah lapangan atau daerah pekerjaan Anda itu sudah tersedia beberapa benchmark atau titik kontrol atau titik kerangka peta yang sudah ada sebelumnya. Contohnya yang kalau kita di Politeknik di Batami ada sebaran titik BM Orde 2, ya itu penelitiannya Pak Oktav pada 2017 lalu, yang ini bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan praktikum di lapangan. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan kerangka peta. Yang pertama adalah dibuat dengan bangun segitiga dengan minimal sebuah titik sisi sekutu, titik-titik sudut
G3 dipilih di tempat-tempat yang strategis dan terbuka, antar titik yang berurutan dapat saling terlihat. Kemudian diberi patok kayu yang diberi paku di bagian atasnya, atau bila titiknya dipilih pada perkerasan jalan ditandai dengan paku payung dan diberi lingkaran dari cat. Jadi Anda harus membedakan ya ketika menentukan titik kontrol antara di tanah dengan hasil budaya manusia seperti konblok, aspal, itu kan berbeda. Jadi kita jangan merusak fasilitas umum, tapi kita tentukan metode penandaan yang spesifik. Nah, Anda perhatikan di gambar kiri itu, misal kerangkanya terdiri dari 2 buah segitiga, di situ ada A, B, C, dan A, D, C seperti pada gambar 51. Titik B, nah ini titik B, dan titik D tidak saling terlihat. Tetapi dari titik E yang berada di garis AC, jadi Anda perhatikan titik E di garis AC, titik D dan B dapat dilihat. Nah, jadi titik D itu masing-masing bisa dilihat di titik A dan C, begitu juga titik B itu bisa dilihat dari titik A dan C. Sehingga jarak DE dan BE dapat diukur, demikian pula saat mengukur AC dapat diukur AE dan EC-nya. Berikutnya, kita perlu mempersiapkan kertas kosong ya. Jadi Anda siapkan kertas ukuran A3 atau A4 lah minimum untuk lapangan, untuk menggambarkan kerangka peta pada kertas gambar. Sisi yang terpanjang dahulu yang diplot, misalkan sisi AC, jadi Anda garis saja garis AC, kemudian baru ditentukan posisi titik B dengan cara membuat busur lingkaran dengan jangka dari titik A dengan jari-jari sepanjang ukuran alat AB dikalikan dengan skala peta yang dipilih, dan nanti dari titik C dengan jari-jari sepanjang ukuran sisi BC. Jadi pada praktikum minggu ini Anda juga perlu menggunakan jangka ya, supaya ketika Anda menggambarkan sketnya di lapangan, kita bisa menentukan perpotongan antara 2 buah garis. Dan disitulah adalah jarak perpotongan dari 2 buah titik. Titik perpotongan kedua busur tersebut adalah posisi titik B. Ulangi langkah 3 dan 4 untuk mengupload titik D. Jadi lakukan hal yang sama untuk mengupload titik D. Dan E ditentukan sepanjang sisi AC dengan jarak ukuran AE. Kemudian setelah kita sudah menguploadkan semua titiknya, selanjutnya kita menghubungkan titik-titik tersebut sesuai dengan bentuknya di lapangan. Sehingga kita sudah bisa menentukan posisi titik A, C, B, D yang ada di lapangan. Jadi konsepnya kita pasang dulu titiknya. Misalnya pertama ya, Anda pasang titik A. Kemudian menggunakan kompas, Anda proyeksikan arahnya ke titik C. Anda bentangkan pita ukur, misalnya dapatlah 50 meter ya. Kan kita sudah dapat A dan C ya. Sementara kita ingin membuat titik kontrol peta seperti ini. Anda tentukan satu titik kontrol peta lain yang sekiranya pada daerah tersebut bisa menjangkau berbagai macam detail yang ada di sana. Misalnya Anda plotkan dulu di sini, nggak usah Anda ukur, tapi Anda plotkan dulu. Nah, misalnya di sini B dan C. Mengukurnya bagaimana? Anda ukur saja A ke B-nya ini berapa meter, kemudian C ke B-nya ini berapa meter. Begitu juga untuk yang titik D-nya, itu juga Anda ukur berapa meter dari A dan berapa meter dari D. Nah, nanti ketika Anda gambar menggunakan kertas HPS-nya, baru kita gunakan perpotongan dengan menggunakan jangka. Baru ketika kita sudah menentukan 4 buah titik A, B, C, D, titik E ini otomatis nanti bisa kita tentukan di lapangan, kemudian kita melakukan pengukuran dengan menggunakan perpotongan 2 buah pita ukur, sehingga kita peroleh titik E. Sekali lagi, bentuk kerangka kontrol peta ini tidak harus seperti ini ya, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, jadi beberapa pengertian dasar yang perlu kita pahami sebelum kita melaksanakan pengikatan titik detail menggunakan
metode pemetaan planimetrik sederhana. Yang pertama adalah istilah detail. Detail adalah objek-objek yang bersifat tetap yang ada di lapangan, baik yang bersifat alamiah maupun hasil budaya manusia. Nah, contohnya kalau di kampus ini kita bisa membedakan detail mana jalan, mana bangunan, kemudian mana misalnya boulevard, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita ingin menggambarkan dengan skala yang besar, kita bisa lebih merincikan detail yang kita petakan, seperti menggambarkan selokan, dan objek-objek yang ukurannya lebih kecil. Cara menggambarkannya ini juga fleksibel. Diambil beberapa buah titik yang dapat mewakili secara geometrik dari bentuk detail tersebut, dan dengan cara grafis atau dilukis yang dapat digambarkan kembali geometris objek tersebut seperti apa adanya di lapangan. Contohnya, sebuah gedung yang berbentuk seperti gambar di bawah ini, Anda lihat ada dua gambar. Jika gedung itu berbentuk persegi atau bujur sangkar, maka kita tidak perlu membidik semua titik pada bangunan tersebut ya. Jadi kalau kita bisa memastikan bahwa bangunan tersebut bentuknya bujur sangkar, minimal 3 buah titik yang harus kita bidik. Misalnya 1, 2, dan 3. Tapi jika bentuk objeknya itu tidak beraturan, maka kita wajib untuk membidik semua sudut-sudut bangunan yang ada di objek yang akan kita petakan. Oke, ada sedikit gangguan teknis, jadi saya lanjut saja. Oke, ada beberapa metode pengikatan titik detail pada materi pemetaan planimetrik sederhana. Jadi kalau kita klasifikasikan ada 2. Jadi metode pengikatan itu ada 2, yaitu yang pertama metode penyikuan dan yang kedua adalah metode pengikat atau interpolasi. Metode pengikat atau interpolasi itu juga bisa diklasifikasikan menjadi 3 metode lagi, yaitu pengikatan pada titik sembarang, pengikatan dengan cara perpanjangan sisi, dan pengikatan dengan cara trilaterasi sederhana. Jadi nanti untuk semua kelompok pilih saja salah satu metode ini untuk ketika praktikum di lapangan. Nah, nanti Anda diskusikan dengan dosen pengajarnya menggunakan metode apa yang akan Anda terapkan ketika Anda melakukan pengukuran di lapangan. Mungkin di sini saya akan menjelaskan satu persatu metode yang bisa Anda pilih ya. Jadi sekali lagi untuk pemilihan metode ini silahkan nanti kita undi saja siapa yang menggunakan metode A, B, dan C atau D. Jadi di sini ada 4 metode, yaitu penyikuan, kemudian metode yang mengikat atau interpolasi itu ada 3 metode, yaitu titik sembarang, perpanjangan sisi, dan trilaterasi sederhana. Mungkin saya akan menjelaskan singkat saja terkait beberapa metode tersebut. Metode penyikuan, jadi apa kaitannya antara kerangka kontrol peta yang tadi kita buat dengan proses pengukuran yang akan kita laksanakan. Jadi kerangka kontrol peta itu dibuat sebagai patokannya. Jadi kita bisa mendapatkan garis ukur dari kerangka kontrol peta yang kita gunakan. Apakah kerangka kontrol peta harus berbentuk persegi? Tidak. Jadi kita cari saja 2 titik kerangka peta yang sudah ada di lapangan. Anda cari saja 2 titik PM yang ada di lapangan, bebas mau titik mana saja, Anda pilih saja 2 titik di antaranya yang Anda gunakan sebagai garis ukur. Selanjutnya, misalkan ya, di sini saya menentukan titik A dan B ini adalah GM2 dan GM3, yaitu kerangka peta yang ada di lingkungan kampus Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya, misalkan kita ingin melakukan pembidikan objek tertentu ya, pada hal ini kita
ilustrasikan bahwa objek yang akan kita bidik adalah boulevard dari parkiran mobil dosen ya. Jadi biar yang satu arah. Jadi yang Anda bidik atau Anda ukur itu tidak usah semua objek. Jadi yang objek-objek yang dirasa penting saja ya. Karena kalau kita melakukan pemetaan gedung utama menggunakan pemetaan planimetrik sederhana ini nggak akan selesai 1 minggu ya. Karena harus kita bikin banyak sekali rangka peta yang harus mengelilingi gedung utama. Dan itu orientasinya harus diukur satu persatu sehingga tidak efisien. Nah, nantinya untuk gedung utamanya nanti kita menggunakan kerangka peta poligon, kemudian menggunakan alat total station biar lebih cepat. Langkah-langkahnya adalah setiap titik detail, nah, jadi A, B, C, D, yaitu pada area parkir Politeknik Negeri Batam atau parkiran mobil Politeknik di Batam, diproyeksikan siku-siku atau tegak lurus ke garis ukur AB. Kemudian diukur jarak-jarak dari titik detail tersebut dari garis-garis yang bersangkutan. Misalnya Anda lihat di gambar di samping kiri itu, A ke A aksen, kemudian A ke B aksen, kemudian A ke C aksen, dan A ke D aksen. Nah, jadi ini Anda ukur nih dari, misalnya ini saya asumsikan sebagai BM2 Politeknik ya. Ini Anda ukur berapa meter, kemudian ini dari sini berapa meter, A dari sini berapa meter, dan A dari ke sini berapa meter. Kemudian Anda plot dan gambarkan posisi titik A, B, C, D pada garis ukur antara BMA dan BMB. Di sini BMA ini saya sebut sebagai BM2 dan BMB ini sebagai BM3. Nah, selanjutnya Anda ukur nih yang dari titik yang Anda sudah plotkan di titik A, aksen Anda ukur ke objek yang di titik A ini secara siku-siku. Kemudian begitu juga ke B dan B aksen ke B, kemudian C aksen ke C, kemudian D aksen ke D. Tentu objek yang dibidik itu berbeda ya jumlah titik detailnya ya tergantung dari karakteristik objeknya. Jadi tidak selalu mengotak seperti ini. Berarti data apa saja yang harus Anda himpun? Itu data masing-masing proyeksi detail objek pada garis ukur A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Kemudian Anda ukur jarak-jaraknya dari salah satu titik BM atau titik kerangka petanya. Selanjutnya Anda juga melakukan pengukuran antara titik-titik yang sudah Anda plotkan ini tegak lurus terhadap detail-detail yang kita petakan di lapangan. Itu adalah yang metode penyikuan. Yang kedua adalah metode pengikat atau interpolasi. Jadi metode mengikat atau interpolasi itu ada 3 submetode. Yang pertama adalah pengikatan. Oke, mohon maaf tadi barusan ada kendala teknis, koneksi internetnya tiba-tiba terputus, jadi kita lanjutkan saja materinya. Jadi ya, sekali lagi metode yang berikutnya adalah metode pengikat atau interpolasi. Itu ada 3 submetode. Yang pertama adalah pengikatan pada titik sembarang. Nah, ini silakan Anda baca materinya sendiri. Pada prinsipnya, ya ini saya menjelaskan secara konsepnya saja ya. Konsepnya kita menggunakan garis ukur yang sama. Pada kali ini kita menentukan titik AB ini adalah titik GM2 dan GM3 yang ada di Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya metode ini lebih fleksibel, lebih mudah. Karena apa? Karena penentuan titik yang di sepanjang garis ukur ini kita bisa tentukan sembarang. Nah, judulnya kan ini titik sembarang. Jadi ini kita tentukan sembarang saja. Sembarang itu bukan maksudnya kita yang penting masang banyak titik di sepanjang garis ukur, tapi kita sesuaikan dengan fungsionalitas dari setiap titik yang ada di lapangan, sehingga kita bisa melakukan pembidikan dengan maksimal. Misalkan ya, di sepanjang garis ukur AB atau GM2 ke GM3, saya menentukan titik sembarang P1, P2, Q1, Q2, R1, dan R2.
Kenapa seperti itu? Karena pada titik-titik ini nantinya akan saya bidik titik P atau detail P, titik Q, dan titik R yang ada di lapangan. Sehingga konsep utama dalam pengikatan pada titik sembarang adalah kita harus mengaitkan sebuah titik dengan perpanjangan dari pita ukur di garis-garis, maaf, titik-titik yang di sepanjang garis ukur. Prosedurnya kita tentukan titik di sepanjang garis ukur. Kalau sudah, kemudian kita ukur, misalnya A ke P1 berapa meter, kemudian A ke P2, A ke P1, A ke P2, A ke R1, dan A ke R2. Masing-masing Anda ukur menggunakan pita ukur. Selanjutnya, yang langkah kedua adalah Anda plot titik-titik ini, dan Anda tandai dan namai masing-masing, misalnya P1, P2, P1, P2, R1, dan R2. Selanjutnya, untuk menghubungkan ke titik detail P maksud saya, Anda bentangkan pita ukur dari masing-masing titik sembarang yang sudah Anda tentukan. Misalnya untuk membidik titik P, itu Anda bentangkan pita ukur dari P1 ke P. Anda catat jaraknya. Kemudian dari P2 ke P, Anda juga ukur jaraknya. Lakukan langkah yang sama untuk titik Q dan titik R. Pak, apakah boleh Pak satu titik yang digunakan untuk mengukur salah satu detail itu digunakan lagi untuk detail yang berikutnya? Boleh. Misalnya di sini adalah P2. Nah, P2 itu Anda bisa tarik saja bentangkan ke Q1. Nah, misalnya Q ini juga bisa kita bidik dari R1. Tinggal Anda tarik saja. Jadi pekerjaan Anda lebih cepat dan lebih efektif. Metode yang kedua, submetode yang kedua dari metode mengikat atau interpolasi adalah pengikatan dengan perpanjangan sisi. Untuk metode perpanjangan sisi ini, Anda harus melihat objek yang ada di lapangan dulu. Pastikan objek yang di lapangan itu keempat atau ketiga sisinya itu bisa terlihat satu sama yang lain. Dan ketika kita menggunakan cara perpanjangan sisi, itu tidak lagi membutuhkan satu garis ukur. Jadi butuh dua garis ukur di sini. Misalnya di sini A ke B, misalnya GM2 ke GM3, kemudian B ke C, yaitu GM3 ke GM4. Ini minimal dua garis ukur. Selanjutnya, bagaimana prosedurnya? Jadi kita butuh partisipasi semua anggota kelompok dalam melakukan pengukuran ini. Misalnya, kita ingin menandai titik A aksen. Ini berada di titik mana sih di sepanjang garis ukur B ke C? Nah, caranya, salah satu surveyor berada di titik A, dan satu surveyor lagi berada di titik D. Kemudian membidik surveyor di titik A, dan dia memberikan perintah untuk pelurusan ke A aksen. Kemudian kita tandai ke A aksen. Begitu juga kita lakukan langkah yang sama untuk yang titik yang lain, misalnya B aksen. Surveyor membidik sisi bangunan di sepanjang CB, kemudian melakukan pelurusan supaya surveyor di sepanjang garis BC itu menandai titik B aksen, yang dia merupakan pelurusan atau perpanjangan sisi dari C ke B. Nah, lakukan juga langkah sama ke sisi DA untuk menentukan titik D aksen dan C aksen. Masing-masing apa saja yang diukur? Nah, Anda ukur saja jarak dari A ke C aksen, A ke D aksen, dan A ke B. Kemudian B ke A aksen, B ke B aksen, dan B ke C. Selanjutnya Anda ukur juga jarak dari A ke A aksen, kemudian D ke D aksen, C D aksen, dan B ke B aksen. Jadi jarak-jarak ini semuanya terukur, sehingga objek A, B, C, D yang ada di lapangan bisa Anda gambarkan dengan metode perpanjangan sisi. Kemudian yang metode yang terakhir pada cara mengikat atau interpolasi adalah relasi sederhana. Konsepnya ini adalah metode yang paling mudah diterapkan, tapi syaratnya adalah objek yang Anda bidik pada lapangan itu wajib hukumnya bisa terlihat di kedua titik kerangka peta Anda. Misalnya titik A dan B, atau di lapangan itu misalnya
titik GM2 dan GM3. Wajib sebuah titik detail, ini metodenya hampir sama dengan metode titik sembarang, tapi kalau di sini kita tidak menggunakan titik-titik sembarang, tapi kita menggunakan kerangka kontrol peta yang ada. Jadi syaratnya setiap titik detail ini harus bisa terlihat dari dua titik yang ada pada kerangka peta Anda. Nah, ada titik A, B, C, D, E, kemudian Anda ukur masing-masing jaraknya dari titik PMA dan titik PME untuk setiap detailnya. Misalnya ini ada ilustrasi sungai, Anda ukur jaraknya di sini berapa meter, di sini berapa meter, pindah ke detail ini Anda ukur jaraknya berapa meter, Anda ukur jaraknya berapa meter, dan Anda habiskan untuk semua detailnya. Jarak dari BMA ke BMB itu juga harus Anda ukur jaraknya. Jadi, konsep dalam pengukuran pemetaan planimetrik sederhana ini adalah sketsa dan pengukuran jarak. Jadi, sketsa itu harus Anda gambarkan. Yang kedua, pencatatan data harus Anda sesuaikan dengan kaidah penulisan dan pencatatan data yang tepat. Dan yang ketiga, Anda jangan sampai lupa mencatat satu segmen jarak. Karena satu segmen jarak itu sangat berarti untuk menentukan sebuah titik. Jadi ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan yang terkait prinsip pencatatan, yaitu hasil pencatatan jelas, lengkap, dan tidak menimbulkan salah persepsi atau interpretasi bagi orang yang akan menggambarkan data tersebut. Dengan pencatatan yang baik, berarti ini kan kita bisa meminimalisir kesalahan blunder yang bisa dilakukan, yang bisa buat oleh manusia. Kemudian pencatatan data lapangan harus dilengkapi dengan sketsa lapangan. Nah, jadi ini wajib untuk Anda menggambarkan sketsa lapangan, serta keterangan-keterangan yang dianggap perlu seperti macam dan nama bangunan, macam dan nama jalan, arah aliran air dalam saluran atau got, jenis pagar, arah utara, dan lain sebagainya. Kemudian hasil ukuran dicatat dalam buku ukur atau formulir ukur yang dijilid rapi dengan halaman yang runtut, di mana pencatatan jarak-jarak ukuran sebaiknya sesuai dengan cara yang baku. Nah, ini ada ilustrasi, sketsa, dan data ukuran jarak pada contoh data ukuran detail metode offset dengan penyikuan. Jadi misalnya di sini ada satu garis ukur. Nah, untuk beberapa detail itu kan kita tinggal sikukan. Ke sana berapa meter. Sekali lagi, antara titik-titik yang Anda plotkan sebagai penyikuan itu, Anda ukur jarak-jaraknya. Jaraknya berapa. Kemudian ketika Anda sudah plot dan Anda ukur jarak-jaraknya, baru Anda mengukur jarak ke masing-masing detail-detail yang Anda akan bidik. Sehingga nantinya sketsa lapangan Anda kurang lebih ekspektasi yang saya harapkan itu adalah seperti ini. Adapun langkah-langkah penggambaran grafisnya adalah Anda yang pertama adalah harus memplot kerangka peta utama. Jadi kerangka peta itu bisa Anda bikin, bisa Anda gunakan yang ada di lapangan. Tapi untuk praktikum minggu ini kita gunakan saja yang sudah ada di lapangan. Ada 7 titik BM, silakan Anda pilih saja. Nanti daftar koordinatnya bisa Anda lihat di learning. Kemudian memplotting detail yang telah diukur, yang Anda cantumkan hasil ukuran jarak-jaraknya, kemudian diukur sepanjang garis ukur pada gambar dengan mistar skala atau transfer skala sesuai dengan skala peta yang akan dibuat. Kemudian ditandai pada garis ukur tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menentukan arah detail yang tegak lurus dengan garis ukur atau garis rekonstruksi. Digunakan mistar segitiga siku-siku atau alat khusus yang namanya skala offset. Dan jarak detail ke garis ukur diplot dengan mistar skala, atau misalnya Anda tidak ada mistar skala, Anda bisa menggunakan mistar biasa yang nanti kita sesuaikan dengan skala yang akan kita gambarkan. Kemudian letak detail ditandai dengan pensil. Yang langkah keempat, baru kita melakukan pengeplotan detail-detail yang diukur dengan garis pengikatan. Setiap pasang garis pengikatan diukur sepasang jangka yang kemudian diplotkan ke dua buah busur lingkuran dari titik ikat. Kemudian perpotongan kedua busur ditandai pada kertas gambar dengan pensil. Dan itulah yang
nantinya menghasilkan titik detailnya. Langkah berikutnya adalah dilukis atau dihubungkan titik-titik detail yang telah diplot sesuai dengan sketsa ukuran di lapangan sehingga bentuk-bentuk detail telah tergambar sempurna dan garis-garis rekonstruksi detail kemudian dapat dihapus. Jadi detail-detail yang sudah Anda gambarkan, hasil pengukuran itu kan berupa titik-titik. Anda sesuaikan dengan sketsa, kemudian Anda hubungkan detail-detail tersebut sehingga membentuk suatu objek yang sesuai dengan pengukuran Anda di lapangan. Kemudian gambar diberi tinta apabila semua ukuran detail dari setiap garis ukur telah tergambar sempurna. Jadi untuk memisahkan mana yang garis ukur, mana yang ukuran jarak menggunakan pita ukur, dan mana objek yang kita petakan. Jadi yang objek yang kita petakan atau hasil akhirnya itu harus Anda tandai menggunakan tinta. Kemudian Anda tambahkan dengan simbolisasi bagi detail-detail, karena suatu hal tidak bisa atau tidak perlu digambarkan secara mendetail. Karena beberapa objek yang berbentuk kotak itu kan belum tentu dia namanya kan bangunan, sehingga Anda harus melakukan simbolisasi. Kemudian tambahkan informasi peta, meliputi judul peta, skala peta, kemudian arah orientasi atau arah utara, kemudian legenda, sederhana saja, simbol-simbol seperti jalan, bangunan yang ada pada muka peta Anda atau apa yang Anda gambarkan di peta Anda itu Anda cantumkan di legenda. Kemudian Anda tambahkan metadatannya seperti waktu pengukuran, kemudian nama pembuat peta, dan informasi-informasi yang relevan terkait pengukuran Anda. Nah, ini contoh-contoh alat ukur yang bisa membantu pekerjaan kita, seperti mistar, skala. Istilah skala itu seperti mistar, panjangnya kurang lebih 30 cm, yang tampang melintangnya berbentuk segitiga atau oval. Nah, ini biasanya di Dukit banyak juga ya, tapi Anda menggunakan penggaris juga saya tidak melarang ya, tapi usahakan penggarisnya yang terbuat dari logam, karena lebih presisi. Kemudian Anda juga perlu menggunakan jangka ya. Jadi kalau Anda belum pernah lihat jangka, ini gambarnya seperti ini ya. Nah, ini Anda perlu jangka ini digunakan sampai akhir semester, karena nanti penggambaran petanya itu di akhir semester itu kita masih melaksanakan secara konvensional ya. Jadi busur derajat, jangka, penggaris, kalkulator saintifik itu harus Anda siapkan sejak jauh-jauh hari. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Seperti yang saya sampaikan di grup WhatsApp, bahwa pada pertemuan minggu ini saya memberikan salah satu benefit. Nah, salah satu benefit bagi mahasiswa yang tercepat dalam menjawab kuis secara lisan pada media pembelajaran ini, yang Anda buktikan dengan di kolom komentar, itu nanti saya akan berikan poin plus 10 untuk nilai UTS-nya. Jadi pertanyaan saya adalah, sebutkan metode-metode pengikatan pada materi pemetaan planimetrik sederhana. Anda tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya akan memberikan nilai poin plus jika jawabannya benar. Sekali lagi, pertanyaannya adalah sebutkan metode-metode pengikatan yang ada pada materi pemetaan planimetrik sederhana. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Jadi jika nanti ada pertanyaan seputar perkuliahan pada minggu ini, saya memfasilitasi segala bentuk pertanyaan di sepanjang sesi perkuliahan. Anda tanyakan saja di grup ya, karena kalau Japri itu kadang saya nggak bisa mengidentifikasi nih mahasiswa ini ngambil mata kuliah apa ya. Jadi tidak menguntungkan, harus berkenalan dulu lama nanti. Jadi silakan saya fasilitasi komunikasi lewat grup WhatsApp. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya menyampaikan hal yang mungkin
salah dalam pengucapan atau ada yang keliru, itu murni dari kesalahan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.